senang sekali saya bisa ada di sini di depan teman-teman dari Kudus. Suaranya mana, tepuk tangan dulu. Gue lihat-lihat nih penonton nih teman-teman dari Kudus masih agak kagok ngeliat artis ya. Terutama yang di depan gue nih ngeliatin gue kayak. Tenang. Mungkin dia ngeliatin gue kayak, ini siapa ya? Kenalin, nama saya Panji, Faisal. Namanya Faisal kan? Tuh, bukan cuma Dedi doang yang bisa baca pikiran, gue juga bisa. Gue kesel sama lu, jangan mangap. Nanti ketika disorot kamera, lu lagi mangap, malu lo di rumah lo. Orang rumah, itu Faisal. Iko Faisal mukanya gitu lo lagi. Gue lagi melakukan stand up comedy world tour ke 24 kota di 5 benua dunia. Gak tepuk tangan gak apa-apa, biasanya sih kayak pernah aja lu ngeliat orang lain ngelakuin itu, asik. Tapi saya salah milih negara pertama. Negara pertama yang disamperin adalah China. Mau ke Tiongkok. Dan budayanya jauh banget dengan kita. Nggak jelek, hanya saja berseberangan. Salah satu budayanya, dan gue nggak bohong sama sekali. Kalau pernah ke sana pasti tahu. Budayanya orang China adalah kalau kentut nggak boleh ditahan. Oke, mari kita coba cermati dulu. Tahu nggak sih betapa bahayanya pergi ke sebuah negara yang budayanya kentut nggak boleh ditahan? Lo tahu nggak sih kalau lagi liburan ke sana, terus ada suara kentut surround di mana-mana? Tahu dari mana? Dari pengalaman. Kami nyampe ke hotel ke Shanghai, check in, pengen naik ke kamar nih, naik lift. Liftnya sempit, jadi cuma muat beberapa orang saja. Gue bertiga, sebelum gue masuk ada nenek-nenek nih masuk duluan ke lift. Dia diam dari paling pojok. Liftnya nutup, gue ngobrol kan. Ngobrol aja bisa-bisa. Tiba-tiba dari arah belakang terdengar suara misterius. Suaranya adalah robot. Suaranya robot, ada bobnya gitu loh. Jadi kayaknya sempat buka, nutup, bias gitu. Kan gini ya, sebagai orang Indonesia kan kita gak siap ya ketemu yang kayak gitu ya. Dan ini di lift loh. Lift itu kecil loh. Mantul. Makin keras suaranya, gue bisa ngerasain tremornya di bawah kaki gue ger gitu. Pas gue liat ke belakang, neneknya biasa aja kayak gak ada apa-apa. Tadinya karena gue pikir, gue kan gak tahu kalau ini budaya ya. Gue pikir dia ngentutin gue karena dia nenek-nenek aja gitu. Dia ngeliatin gue, berisik banget nih orang-orang asing nih. Gue kentutin Gak bakalan ketemu lagi ini. Paling besok gue mati. Bukan cuma itu budaya Cina yang mengejutkan buat gue gak bohong sama sekali. Salah satu budayanya adalah di sana kalau buang air besar yang nyiram orang setelahnya. Shock. Lu pernah gak dengar budaya kayak gitu? Itu terjadi beneran di China loh. Lu buang air besar, lu gak nyiram karena budayanya yang nyiram setelahnya. Jadi jangan coba-coba kalau lu gak punya nyala yang tinggi, jangan coba-coba masuk ke toilet umum. Karena lu masuk ke toilet umum tiba-tiba udah ada yang nungguin. Nah ini manusia nih. Nah ini. Saya tungguin nih. Saya udah seminggu nih di sini nih bang nih. Tolong siram bang, sebelah sana bang gitu. Gua rasa yang perlu kita temukan adalah orang pertama yang memulai ini. Ini kan budaya ya, budaya itu artinya kumpulan kebiasaan yang kemudian dilakukan oleh semua orang. Jadi biasa. Jadi sempat terjadi satu kejadian pertama. Itu pasti orang yang pertama kali ngelakuinnya adalah pemalas yang pintar ngeles. Lu bayangin dia habis buang air besar, terus ada orang masuk, ih kok kagak disiram? Lah yang mau pakai lu terus cabut. Terima kasih semuanya, selamat sore, thank you. Panji, manusia milenium ya. Aduh. Halo bang. Apa kabar bro? Takut digambar bang. Enggak, tadi ngomong-ngomong masalah orang di Cina kalau buang air besar apa yang nyiram setelahnya kentut sembarangan gitu ya. Nenek gua tuh Cina loh. Oh iya. Halo, saya ampun ya, saya udahan nih, nggak kuat nih. Panji, oke. Aduh.
Kalau ini lucu, karena setiap kali bintang tamu kesini pasti kesandung sama. Berarti ini yang jelek berarti. Memang. Ini acara bagus, meja jelek. Kita mau ganti set, ganti host semua ya. Ganti host semua. Panji ini luar biasa, karena Panji ini susah banget diundang ke Hitam Putih. Ya, sangat amat susah. Oke. Apa lu bilang tadi? Sangat amat susah diundang ke Hitam Putih. Gua minta-minta loh untuk masuk ke sini. Karena dulu nggak boleh sama direktur gua gitu. Kalau sekarang udah gitu. boleh. Iya. Tapi sekarang sudah ada Panji di depan saya kan. Terima kasih luar banyak. biasa Panji. Tapi diminum dulu bang. Bentar Panji. Ini ada sesuatu nih ya. Panji Pragiwaksono nge-tweet, gua 2 kali tur dunia belum masuk Hitam Putih. Si kampret Danis Darusman masuk gara-gara nangkep Pokemon. Ini acara ini emang acara lucu. Cerita tentang ini dulu, tentang ini dulu. Kita tahu nih, kan gua world tour untuk kedua kalinya nih sekarang. Yang pertama kali, gua pengen promo. Gua minta tolong, mau masuk Hitam Putih, nggak dipanggil-panggil. Yang kedua gua world tour, gua ngirim juga, tolong dong gua pengen promo di sini, nggak dipanggil-panggil. Temen gua yang kacamata tuh masuk Hitam Putih gara-gara nangkep Pokemon. Sakit hati. Prestasi. Buat Deddy Corbuzier lebih prestasi nangkep Pokemon daripada tur dunia. Bukan buat Deddy Corbuzier dong. Siapa dong? Kalau saya mau Anda ada di sini. Kan buktinya Anda ada di sini sekarang kan. Iya dong, iya kan. Itu karena gua habis peres-peresin lu aja tiap hari. Soalnya Awe juga sering ada di sini, Mongol juga ada di Kabar Kabur ya. Soleh Solihun yang nggak gitu terkenal juga ada ya. Wah gila lu iya, ya. tapi seorang Panji itu susah gitu. Tapi nggak apa-apa lah, kita sudah ada Panji, jadi kita gunakan waktunya semaksimal mungkin. Dia ini adalah seorang aktor, sudah 7 film main film 7 kali sudah. Alhamdulillah. Sudah 7 kali. Banyakan film gua daripada film lu. Tapi banyakan otot lo daripada gue. Imbang. Iya. Sama. Yo. Penyiar itu bisa nggak agak ditutup dikit? Nggak muat, Pak. Oh, iya. Penyiar nongol banget kayaknya saya. Masa nggak enak. Penyiar radio juga. Iya. Presenter televisi juga. Ya, presenter TV. Penulis buku juga. Penyanyi rap, gue juga nggak tahu ya. Penyanyi rap. Ada 5 album kayaknya pasti nggak laku karena gue nggak tahu juga. Ya. Dan yang pasti adalah stand up komedian yang mungkin bisa gue anggap topnya di Indonesia. Alhamdulillah, terima kasih banyak. Makasih. Nggak ada tepuk tangan banget nih penonton. Lu nggak dengar tadi dibilang apa? Padahal lu dengar cara gue ngomong nggak? Iya. Gue udah berusaha untuk itu loh. Iya loh. Stand up komedian yang menurut gue topnya di Indonesia. Itu dia. Mungkin diam lu aja. Iya loh. Nggak ngerti gue. Blogger juga, ya kan? Iya, betul. Blogger juga, bikin vlog juga, dan baru aja ya? Baru masih berlangsung ya? Masih. Gua besok subuh jalan lagi. Oke. Tour keliling dunia untuk stand up comedy membawa nama Indonesia. Betul. Nah gitu. Refleksi yang bagus gitu loh. Refleks. Dengan jadwal yang padat begini, istri tidak dinafkahi batin ya? Aduh bapak nih, main judi juga nih gua nih. Ya begini Pak, soal nafkah batin. Saya kasih tahu aja. Iya Pak. Tapi anak istri ikut nggak? Enggak, pertama karena ini kerja, terus kedua jadwalnya nabrak dengan jadwal sekolah mereka. Gue mau ngajak jalan mereka masih liburan. Tapi istri lu kan nggak sekolah? Iya sih, istri gue sempat ikut tapi cuman kemarin ke Tokyo karena dia ngikut yang tripnya pendek-pendek lah. Karena ada kayak yang besok ini kan sebulan tripnya, kelamaan ninggalin anak-anak. Yang kemarin 8-9 hari kelamaan ninggalin anak-anak. Lalu ada di hotel tuh sama siapa? Ini acara apaan sih sebenarnya? Ini gosip-gosip nggak beres nih. Terus lu gimana? Anak-anak gimana? Tinggal mereka ngerti maksudnya bapaknya kerja gitu. Kalau yang cowok udah mendingan, dia udah nggak terlalu sedih atau nggak suka marah. Yang cewek yang umurnya 4 tahun tuh protes. Gue baru nyampe rumah. Terus gue dari kamar mau turun sebentar. Ayah mau turun bentar ya. Dia protes. Gitu. Cuman turun bentar nak gitu. Itu saking kelamaannya ditinggal sama gue. Pas gue nyampe ke rumah semuanya ngomong sama gue. Yang cowok ngomong sama gue, yang cewek ngomong sama gue, istri gue ngobrol sama gue.
tangga datang ngobrol sama gue. Semuanya lah ngobrol sama gue. Jadi emang saking rindunya mungkin. Emang gue tuh orangnya ngangenin sih, FYI ya. sorry. Sorry banget. Oke, ini info lagi bahwa Paji ini dulunya adalah mahasiswa desain produk jurusan desain Fakultas Seni Rupa dan Desain ITB angkatan 97 ya. Tapi nggak sukses di bidang tersebut. Lalu menjadi top komedian stand up Indonesia kan gitu kan. Udah belajar sekarang. Udah belajar udah. Nah, melihat dari hal tersebut semua bahwa lu belajar sampai di ITB seni rupa dan sebagainya. Nah, apa gunanya lu sekolah ya? Nah, ini yang ngasih gua hasrat untuk tampil, banci tampil kan gue sekarang banci tampil ya. Kalau dulu kan banci doang nih. Nggak, yang ngasih gua hasrat untuk mau tampil tuh justru Fakultas Seni Rupa dan Desain. Kampus Seni Rupa ITB itu setiap minggu ada event. Setiap minggu siapapun manggung. Kalau misalkan hari ini lu sukanya musik rock, lu manggung. Jadi lu bisa punya tempat untuk perform? Di situ gua dikasih tahu bahwa siapapun lu, showcase yourself gitu. I see. Nah kebetulan, jadi lu suka jaket jeans, ntar setiap ada 1 minggu anak-anak pakai jaket jeans muncul semua. Ada yang suka lempar kampak, ada komunitas yang lempar kampak di kampus gua. Serius? Iya beneran ada. ITB itu di mana ya? Enggak. Ini di mana ya waktu yang kan lu ada 2? Mana orang gue di Bandung kuliahnya? Kena deh. Ada lagi kena deh. Ini anak nggak tahu nih belum pada lahir waktu Belum pada lahir. Uh-uh. Jadi kalau dia bilangin kena deh gitu dia bete gitu. Karena dulu pernah punya acara judulnya apa ya? Kena deh itu namanya. Kena deh ya. Terus di mana-mana. Acaranya tuh menurut saya bodoh gitu ya. Jadi gini loh, kayak dia tuh ketemu orang ya, terus orang tuh ditanya gitu misalnya. Beneran dia ketemu orang terus ditanya gitu. Pertanyaannya tuh bodoh banget. Misalnya contohnya Monas tuh ada di mana ya Pak gitu. Oh ada di situ di Jakarta. Padahal kan semua orang tahu Monas ya. Terus begitu bilang ada di Jakarta terus dibilang kena deh. Yang jawab tuh bodoh gitu. Kayak ITB di mana? Dijawab itu bodoh kan. Tadi gue jawab. Ini tuh stasiun TV apa sih kok hostnya boleh bilang tamunya bodoh tuh gimana tuh? Dulu gua kayak gitu di TV sebelah dipecat loh. Pertanyaannya bodoh. Oh, iya, tamunya mah nggak bodoh. Iya benar. Tapi sekarang dia punya julukan Mr. World Tour. Karena udah berapa kali keliling dunia. Luar biasa. Pertanyaan gua adalah lu pakai bahasa apa waktu keliling dunia tuh? Tentu pakai bahasa Indonesia. Berarti nonton TKI, TKW ya? Enggak juga. Enggak justru banyak orang yang bilang kalau nggak pakai bahasa Inggris mah bukan world tour gitu namanya. Makanya kan orang nggak ngerti kalau lu sampai keluar negeri gimana? Iya, nah masalahnya adalah gue selalu nanya balik, emang kalau misalnya lu mau dunia lu harus pakai bahasa Inggris? Kalau dia bilang iya, gue akan tanya balik, itu semua artis-artis Korea, Korean pop, SNSD dan segala macam, apakah mereka pakai bahasa Inggris? Mereka pakai bahasa Korea. Kenapa nggak kita bikin karya saking bagusnya orang jadi niat belajar bahasa Indonesia? Sebagaimana banyak banget orang Indonesia niat banget belajar bahasa Korea untuk nontonin karya-karya mereka. Kenapa aneh untuk kita bangga sama bahasa Indonesia sendiri? Apa salahnya bahasa Indonesia? Dan Mas, siapa namanya? Mas Botak ya? Sorry saya lupa. dan memang di luar negeri selalu ada orang setempat yang nonton. Ada orang Jerman yang nonton, ada orang Jepang yang nonton, ada orang Afsal yang nonton, ada orang Australia yang nonton. Kemarin gue lagi di Sydney, ada orang Korea yang nonton. Ternyata di luar sana ada banyak orang luar yang obses sama Indonesia. Okay. Yang senang kulturnya. Bahkan belajar bahasa Indonesia. Bahkan belajar bahasa Indonesia. Okay. Karena menurut gua gini, kalau lu samain dengan nyanyi atau lagu ya, lagu kan ada nada irama. Tapi kan kalau lu bicara stand up comedy, the jokes have to be different kan. Itu kan ada beda intonasi dan sebagainya. Betul. Nah tapi menariknya adalah juru bicara World Tour ini adalah tour yang gue jalanin setelah gue World Tour pertama kali. Jadi issues-nya sebenarnya global issues. Kita ngomongin radikalisme, masalah semua orang. Ngomongin konservasi alam, masalah semua orang. Ngomongin soal rating, masalah semua orang. TV industri, sensor dan segala macam. Jadi mereka bisa ngerasa oh ini masalah gue juga. Oke, gitu. Saya potong dulu, saya mau lanjut lagi setelah ini. Tapi pertanyaan gue terakhir sebelum gue potong, apakah lu adalah stand up comedian Indonesia pertama yang keliling dunia? Iya, betul sekali. That's great. Kita lanjut lagi saat ini, jangan mana-mana, tetap di hitam putih. Bagus tuh, kayak gitu.